Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas 5 soal tentang notasi sigma. Soal yang pertama, hasil dari sigma K sama dengan 1 sampai 7 dari 3K tambah 5 adalah... Oke, arti dari si notasi sigma di sini itu menjumlahkan ya dengan rumus 3K plus 5 di mana K-nya itu dimulai dari 1 sampai dengan 7. Gitu. Jadi ketika kita substitusi K-nya sama dengan 1, maka 3 kali 1 gitu ya. Karena di sini 3K kan, jadi K-nya diganti 1. 3 kali 1 ditambah 5 sama dengan 8 gitu ya. Jadi nanti 8 gitu. Terus ditambah substitusi K-nya sama dengan 2, berarti 3 kali 2, 6, 6 ditambah 5 itu 11 gitu ya, 8 ditambah 11, terus substitusi lagi K-nya sama dengan 3, berarti 3 kali 3, 9 ditambah 5 sama dengan 14, dan seterusnya sampai ada 7 suku gitu kan. Berarti ini bisa dibilang tuh kelipatan 3 gitu ya, bertambah 3, maka selanjutnya adalah 17, lalu 20, terus 23, lalu 26 gitu. Nah, mereka semua ini harus kita jumlahkan. Cara menjumlahkannya boleh pakai rumus deret aritmatika sebenarnya ya, SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Nah, banyak sukunya itu kan ada 7 ya, jadi jumlah 7 suku berarti ini. Jadi S7 itu sama dengan 7 per 2 gitu kan. Terus yang paling depannya adalah 8, lalu yang paling terakhirnya, suku terakhirnya itu adalah 26. 26 ditambah 8 itu 34 ya, jadi 7 per 2 dikali 34. Nah, 34 itu bisa dibagi 2, yaitu 17 ya. Jadi di sini hasilnya adalah 7 dikali 17. Nah, sama dengan berapa nih? 119 ya. 7 kali 17. Berarti jawabannya yang B. Soal yang kedua, diketahui sigma K sama dengan 1 sampai 8 dari 2K tambah M, hasilnya sama dengan 104. Nilai M adalah... Kalau kita pakai konsep di soal yang sebelumnya, berarti untuk menghitung sigma di sini, ya itu kan nanti 8 per 2. Kenapa 8 per 2? Karena sukunya ada 8 di sini. Lalu dikalikan dengan suku pertama ditambah suku terakhirnya. Gitu kan? Nah, si suku pertama itu kita masukkan atau substitusi K-nya sama dengan 1, berarti 2 kali 1 ditambah M. Jadinya adalah 2 tambah M. Sedangkan suku terakhirnya kita substitusi K sama dengan 8, jadinya 2 kali 8 ditambah M. Sama dengan 16 ditambah M. Nah, kita masukkan ke sini. Berarti suku pertamanya 2 ditambah M, lalu suku terakhirnya adalah 16 ditambah M. Berarti jumlahnya adalah 8 per 2 itu 4 dikali 16 ditambah 2 itu 18, lalu ditambah M 2M. Terus kalau dikalikan berarti 18 kali 4 jadinya 72 gitu ya, kali pelangi sini kan, terus 4 dikali 2M jadinya 8M. Nah, hasilnya mereka, kata soalnya tuh harus sama dengan 104. Ya udah, kita sama denganin aja. Jadi 72 ditambah 8M itu sama dengan 104. Maka 8M sama dengan 104 dikurang 72 ya. Jadinya adalah 8M sama dengan 32, maka nilai M-nya adalah 32 dibagi 8. M sama dengan 4. Jawabannya yang A. Soal yang ketiga, bentuk notasi sigma K sama dengan 1 sampai 7 dari
K kuadrat dikurang 5K tambah 3 ekuivalen dengan ini. Kalau dilihat dari pilihannya berarti kita itu merubah suku pertama dari si K-nya ya dan suku terakhirnya gitu. Tadinya kan dia dimulai dari 1 sampai 7 terus mau diubah menjadi 5 sampai 11. Untuk mengerjakan ini berarti kita bisa menggunakan salah satu sifat notasi sigma. Di sini saya tuliskan di mana sigma K sama dengan M sampai N dari K itu bisa diubah batas-batasnya ya menjadi K sama dengan M ditambah P, terus berarti batas atasnya juga ditambah P. Nah gitu, jadi kalau misalnya batas bawah dan atasnya ditambah gitu ya, nanti si fungsi K-nya ini itu berubah menjadi K dikurang P. Nah kalau misalnya ini juga berlaku dengan sigma K sama dengan M dikurang P, jadi kalau batas-batasnya mau dikurang, gitu ya, diperkecil. Nah, berarti si fungsi K-nya itu berubah justru jadi K ditambah P. Jadi pokoknya berlawanan gitu ya. Kalau batasnya mau ditambah, berarti si fungsinya, variabelnya itu masing-masing dikurang. Sedangkan kalau batas-batasnya mau dikurangi, berarti variabel dalam fungsinya itu harus ditambah. Nah, soalnya begini kan, yang tadinya K sama dengan 1 sampai 7 mau diubah jadi 5 sampai 11. Berarti ditambah. Nambahnya adalah 4 ya. Jadi di sini sigma K sama dengan 5 sampai dengan 11 gitu kan. 1 supaya jadi 5 itu kan ditambah 4 ya. Maka nanti setiap fungsi K-nya itu berubah jadi K kurang 4 kayak gitu. Di sini ada K kuadrat, maka diubah menjadi K kurang 4 lalu kuadrat. Dikurang 5 kali K kurang 4, gitu, K-4, lalu terakhirnya ditambah 3. Nah, kalau udah kita aljabarkan. Sigma K sama dengan 5 sampai 11, ini mengkuadratkannya itu berarti K kuadrat, K kali K itu K pangkat 2, terus 2 kali K dikali min 4. 2 kali K itu 2K. 2K dikali min 4 berarti minus 8K. Lalu terakhirnya suku ketiganya adalah 4 pangkat 2 itu plus 16 gitu ya. Terus minus 5 dikali K minus 5K. Minus 5 dikali minus 4 itu plus 20. Lalu terakhirnya ditambah 3. Nah, terus sederhanakan nih, yang sukunya sejenis kita gabungkan. K kuadrat nggak ada temennya. Di sini ada minus 8K sama minus 5K, berarti jadi min 13K. Lalu yang konstantanya 16 ditambah 20 itu 36. 36 ditambah 3, hasilnya 39. Nah, bentuk ekuivalennya adalah sigma K sama dengan 5 sampai 11 dari K kuadrat kurang 13K tambah 39. Jadi jawabannya yang E ya. Soal yang keempat, diketahui sigma K sama dengan 1 sampai 25 dari UK sama dengan 100 dan sigma K sama dengan 5 sampai 29 dari K sama dengan 75. Nilai dari sigma K sama dengan 1 sampai 25 dari 2 UK dikurang 5K kurang 6 adalah. Oke, nilai dari notasi sigma ini yang akan ditanyakan. Dan satu hal yang perlu diketahui bahwa ini tuh bisa kita pisah-pisah menjadi sigma K sama dengan 1 sampai 25 dari 2 UK gitu ya, dikurang sigma K sama dengan 1 sampai 25 dari 5K gitu ya, dikurang lagi sigma K sama dengan 1 sampai 25 dari 6. Nah, masing-masing nanti mengerjakannya menggunakan sifat notasi sigma. Untuk suku yang pertama, yang ini ya, berarti kan kita butuh menghitung sigma K sama dengan 1 sampai 25 dari 2 UK. Nah, menurut sifat notasi sigma, si angka 2 ini bisa kita pindah ke depan. Jadi 2 kali
dari sigma K sama dengan 1 sampai 25 UK. Nah, yang ini bentuknya sudah diketahui di soal, yaitu hasilnya adalah 100. Berarti di sini boleh ditulis 2 kali 100 sama dengan 200. Gitu ya. Oke, berarti nih yang pertama di sini bisa kita tulis 200. Lalu untuk suku kedua di sini ya, kita harus menghitung sigma K sama dengan 1 sampai dengan 25 dari si 5K. Oke, nah di sini ada sedikit masalah. Kenapa? Karena batas bawah dan batas atasnya dengan yang diketahui itu nggak sama. Jadi otomatis harus kita cari bentuk ekivalennya. Supaya sama, jadi 1 supaya jadi 5 itu kan ditambah 4 ya. Berarti kalau mau diubah gini, K sama dengan 5 sampai dengan 29, ini berarti batasnya ditambah 4. Kalau ditambah, berarti si fungsinya, si K-nya itu justru dikurang, kebalikannya. Ya kan? Nah, ini tuh jadinya sigma K sama dengan 5 sampai 29 dari si 5K kurang 20, ya kan? 5 kali K terus dikurang 5 kali 4. Nah, mereka itu bisa kita pisahkan, yaitu sigma K sama dengan 5 sampai 29 dari 5K dikurang sigma K sama dengan 5 sampai 29 dari si 20. Nah, terus kan di sini diketahuinya K aja, sedangkan di sini ada 5K, berarti di sini boleh ditulis 5 kali 75. Lalu yang sifat setelahnya ini gimana? Sifat notasi sigma kalau di sininya tuh bukan merupakan fungsi yang punya variabel K, jadi di sini kan konstanta ya 20. Jadi sifatnya tuh seperti ini. Misalkan sigma K sama dengan M sampai N dari C. Nah, C-nya ini adalah konstanta gitu ya, maka nanti hasilnya kita menghitungnya itu adalah N dikurang M, jadi batas atas dikurang batas bawahnya, lalu ditambah 1, terus nanti dikalikan dengan konstantanya, si C-nya ini. Berarti untuk yang suku berikutnya, ini kita menghitungnya 29 dikurang 5 gitu ya, terus ditambah 1, nanti dikalikan dengan 20. Ini sama dengan 5 kali 75 itu 375, lalu dikurangi 29 kurang 5 itu 24, tambah 1 jadinya 25. 25 dikali 20 itu 500 ya, berarti hasil dari ini adalah 375 kurang 500 itu sama dengan minus 125. Nah, berarti nanti yang di atas nih, yang di sini, itu bisa diganti dengan minus 125. Oke, lanjut untuk suku yang ketiga, sebenarnya bisa aja pakai sifat yang tadi kayak gini. Tapi kebetulan karena dia dimulainya dari K sama dengan 1, itu ada sifat lain yang khusus, padahal mah sebenarnya ini berasal dari sifat yang sebelumnya tadi itu ya. Jadi untuk sigma K sama dengan 1 terus sampai dengan N gitu ya, dari C, jadi C-nya ini konstanta, nah maka hasilnya adalah N kali C. Jadi tinggal batas atas dikalikan dengan konstantanya. Berarti untuk suku yang ketiganya itu sigma K sama dengan 1 sampai 25 dari 6, ini hasilnya adalah 25 dikali 6, yaitu sama dengan 150. Nah, tinggal kita substitusi untuk menghitung hasilnya. Yang pertama tadi adalah 200 dikurang minus 125 gitu ya, terus dikurangi 150. Ini tuh berarti jadinya 200 ditambah 125 terus dikurang 150. 200 kurang 150 itu 50. 50 ditambah 125 maka hasilnya 175. Oke, jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut soal yang kelima. Ini sebenarnya mirip dengan soal yang keempat ya. Tapi enaknya di sini tuh batasnya semua udah sama. Oke, nanti kan
Ini yang ditanyakan ya, berarti kita bisa pisahkan menjadi sigma K sama dengan 1 sampai 40 dari UK, terus dikurang, karena ini 2K kan ya, berarti dikurang 2 kali sigma gitu. K sama dengan 1 sampai 40 dari si K ya, sesuai sifatnya kalau ada koefisien itu bisa ditaruh di depan, terus ditambah sigma K sama dengan 1 sampai 40 dari si 1. Nah, masing-masing kita hitung dulu. Untuk suku pertamanya ini kebetulan sudah diketahui di soal ya. Sigma K sama dengan 1 sampai 40 dari UK adalah 70. Nah, berarti kan di sini bisa ditulis sama dengan 70 dikurang gitu. Yang ini yang belum ada. Karena belum ada, jadi kita harus cari dulu ya. Dicarinya dari bentuk yang diketahui ini, yang kedua. Ini kan bisa kita pisah, jadinya apa? Sigma gitu ya. Ini kan menjadi sigma K sama dengan 1 sampai 40 dari K ditambah sigma K sama dengan 1 sampai 40 dari si 2, itu hasilnya harus sama dengan 24 gitu ya, 24 sini. Nah, ini sigma K sama dengan 1 sampai 40 dari K ditambah, ini pakai sifat yang tadi yaitu N kali C ya. 40 dikali 2 itu 80 sama dengan 24. Nah, 80-nya pindah ke kanan, berarti sigma K sama dengan 1 sampai 40 dari K sama dengan 24 dikurang 80, maka hasilnya adalah minus 56. Jadi, di suku yang kedua ini bisa kita tuliskan dikurang 2 kali gitu. Minus 56, ya kan? Lalu untuk suku yang ketiga ini bisa langsung N kali C aja, 40 kali 1 yaitu ditambah 40. Nah, kita selesaikan ini 70, ini min kali min jadi plus, ditambah berapa nih? 112 ya, terus ditambah lagi sama 40. 70 tambah 40 kan 110. 110 ditambah 112, maka hasilnya adalah 222. Jadi jawabannya yang A. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.